Sri juga tidak pernah menyampaikan, kemudian tiba-tiba Pak Agus memutuskan untuk masuk di bagian akhir. Nah, secara otomatis tentu jadwal, karena di kelas S3 saya sudah diplot masuk di pengajar kedua, karena kita juga bertiga di situ. Nah, secara otomatis kan pasti bersamaan dengan kelas teori ekonomi pembangunan dan perencanaan. Nah, untuk itu Ibu Sri memfasilitasi bagaimana kalau misalnya saya tetap melanjutkan di sebagai pengajar kedua, karena Pak Agus mau konsen di perencanaan. Maka saya bilang kalau memang saya harus masuk di pengajar kedua di sesi kedua, maka tentu saya harus mengambil jadwal di luar dari hari Selasa yang telah dijadwalkan. Tetapi absensi sebenarnya itu tetap saya plot masuk di hari Selasa itu, walaupun misalnya kita kuliahnya di selain hari Selasa. Makanya mulai hari Selasa kemarin sudah ada materi saya sempat upload. Karena itu saya ambil dari buku ekonomi pembangunan yang saya anggap materi yang kita akan bahas di teori ekonomi pembangunan itu ada di sebagian ada di bab 5 yang saya kirim kemarin. Makanya saya tugasi kepada saudara-saudara semua untuk membaca, karena di situ ada perdebatan teori, perdebatan mazhab, perdebatan konsep tentang ekonomi pembangunan. Jadi ekonomi pembangunan pada prinsipnya itu menjadi hal yang penting sejak disadari adanya ketimpangan perkembangan ekonomi yang besar antara negara-negara maju dengan negara berkembang. Jadi ekonomi pembangunan ini kan dikenal sebenarnya kalau lebih banyak difokuskan pada negara-negara yang sifatnya negara berkembang. Kalau negara maju itu kan tidak terlalu fokus, orang tidak terlalu memperhatikan ke arah situ. Nah, sehingga analisis mengenai ekonomi pembangunan itu dilakukan setelah Perang Dunia Kedua, di mana sebagian besar perhatian ekonom itu difokuskan untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Nah, terkait dengan hal tersebut, maka mazhab klasik itu pemikiran dan telaahannya itu tentang ekonomi pada umumnya didasarkan pada kondisi ruang dan waktu di negara-negara yang memiliki struktur ekonomi yang jelas dengan cakupan pertumbuhan dan perangkat kelembagaannya. Oleh karena itu, perhatian para ekonom mazhab klasik itu memfokuskan diri pada pencarian atau identifikasi cara dan teknik pemanfaatan input produksi untuk mendukung percepatan proses pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga dalam kajian mazhab klasik, kelompok negara-negara kapitalis industri, nah kalau dia kategori kapitalis industri itu kan sudah pasti orang mengarah kepada Eropa Barat dan Amerika Serikat, di mana keadaannya jauh lebih maju dibandingkan dengan kelompok negara kapitalis agraris, di mana pada umumnya merupakan negara bekas jajahan. Nah, itu kalau kita telusuri, itu bahwa proses negara kapitalis itu menuju ke keadaan yang lebih maju, kemudian dikenal dengan sebutan development, yang berarti pembangunan.
Atau sering pula disebut dengan istilah perkembangan. Nah, sehingga menurut mazhab klasik, suatu negara dikatakan berkembang apabila negara tersebut telah melampaui masa evolusi kapital dari agraris menuju industrialis. Sehingga dalam terminologinya, kelompok negara yang telah berkembang ini kemudian dikenal sebagai kelompok negara maju, ataukah biasa orang katakan developed country. Nah, di sini ada dua istilah yang kadang-kala kan kita sering temukan, yaitu istilah developed country dan developing country. Nah, kalau developed country itu apa, negara apa? Pernah belajar ekonomi pembangunan dulu waktu S1? Ya, Pak. Iya. Apa itu developed country? Kan developing country itu kan negara berkembang kan? Berarti ya, Pak. Developed country itu negara Tidak berkembang. Negara maju Negara, kan? oh ya. Ya. Negara maju. Nah, Naila Krim dari mana dulu S1-nya? Di UNM, Pak. UNM. Ya. Kalau Ahmad Muhammad? Dari UNAS, Pak. UNAS. Angkatan berapa dulu? 2013, Pak. 13. Kemudian Andi Hermanto. Tuh, Andi Hermanto. Oh, dari UNAM. Ada dua. Yang dua orang itu dari mana saja? Kalau yang satu Pak Ahmad Taufik dari UNM juga, Pak. Berarti sudah 3. Kalau Biasa. Sulfi Kadri kurang tahu, Pak. Oh, tidak tahu asal-usulnya. Iya. Sulfi Kadri dari UIN kalau tidak salah, Pak. Oh, iya. Oke. Artinya kan masing-masing dari ekonomi pembangunan semua, jurusan ekonomi pembangunan semua kan dulu? Tidak, Pak. Saya pendidikan ekonomi. Oh, Iya. pendidikan ekonomi. Oke. Nah, itu kan berbeda pada saat Anda belajar. Mungkin di pendidikan ekonomi itu lebih banyak ke aspek kependidikannya ya. Berarti gelarnya kan SPD. Nah, tetapi kan pasti pernah belajar tentang ekonomi pembangunan. Iya, Pak. Kan? Ada mata kuliahnya. Ada mata kuliahnya. Siap. Buku apa Anda baca dulu? Yang Jinghan itu, Pak. Iya, Jinghan. Jinggan. Kan di Jinggan itu kan ada beberapa teori-teori di situ yang membahas tentang ekonomi pembangunan. Nah, saya harap itu tetap menjadi acuan Anda untuk masuk di teori yang sifatnya lebih spesifik. Karena di Jinggan itu kan sudah sempat dijelaskan apa perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan. Kira-kira apa bedanya antara pertumbuhan dan pembangunan? Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Apa bedanya kira-kira? Kalau pertumbuhan, Pak, dia ukuran perubahan tiap tahunnya, Pak. Dari tahun ke tahun. Kalau pembangunan, dia cakupannya lebih besar. Artinya, ekonomi. Artinya, kalau hanya pertumbuhan ekonomi, dia kan hanya melihat dari satu aspek saja kan, yaitu nilai PDRB, ada bagaimana perkembangan PDRB setiap tahunnya, kan gitu ya, kalau kita tangkap tadi. Tapi yang namanya pembangunan,
Itu dalam arti lebih luas. Itu diantaranya mencakup tentang pertumbuhan. Ukuran-ukuran yang namanya pembangunan itu kan termasuk bagaimana mengurangi pengangguran, bagaimana mengurangi jumlah kemiskinan. Makanya mungkin saya lihat di materi yang pernah diajarkan Bu Sri, kalau tidak salah dia pernah ada bahasanya tentang kemiskinan. Iya pernah Pak. Sebelum kita lanjut, apa-apa saja yang pernah materi yang pernah disampaikan Ibu Sri, apa-apa saja supaya tidak tumpang tindih nih. Kita punya materi. Oh iya Pak, saya lihat dulu catatan Pak. Wah, tidak diingat. Kasih tidaknya. Terkait juga tentang urgensi ekonomi pembangunan dan perencanaan, Pak. Oke, apa lagi? Terus dia juga bahas tentang kemiskinan. Oke. Pembangunan industri. Oke. Sama tentang negara-negara berkembang juga, Pak. Pertumbuhan negara berkembang. Nah, sebenarnya jadi belum pernah menyinggung tentang teori pembangunan ya. Teori-teori pembangunan belum pernah dia singgung sama sekali. Belum, Pak. Nah, padahal kalau kita mengacu, kalau kita melihat dari RPS yang ada, kemudian dikaitkan dengan mata kuliah ini, di judulnya saja, di nama mata kuliah ini saja, itu kan sudah kelihatan teori ekonomi pembangunan dan perencanaan. Makanya, kenapa saya langsung masukkan, ada chapter book yang saya dapat, itu murni membahas tentang teori-teori pembangunan, serta kritiknya terhadap di antara beberapa ahli itu. Nah, sekedar gambaran, jadi insya Allah pertemuan berikutnya saya berharap Anda sudah siap semua. Sudah ada yang store tugasnya ya di sekolah? Iya Pak. Sudah ada 2 ya? Kayaknya sudah ada baru 2 orang yang store tadi, saya sempat cek. Dan kayaknya baru tadi pagi ya, tadi atau tadi malam dikirimnya. Iya Pak, saya yang tadi malam. Tadi malam, karena tadi malam sekitar jam 7 saya cek belum ada tugas yang masuk. Memang sih saya kasih batas waktu sampai hari tanggal 3, berarti besok kayaknya. Tapi saya mau lihat apakah ada yang masukkan lebih duluan. Nah, di tugas tersebut saya minta kepada Anda kemarin untuk mereview ataukah setidaknya mencari gambaran dari masing-masing pendapat ahli yang membahas tentang teori pembangunan. Karena kan ada beberapa pendapat di situ. Nah, di situ kelihatan bahwa antara satu ahli dengan ahli yang lainnya itu kadang-kadang kan berbeda karena dari sudut pandangnya berbeda. Yang jelas dia terkait dengan pendekatan-pendekatan di dalam ekonomi pembangunan. Jadi teori ekonomi pembangunan pada prinsipnya itu meliputi pokok-pokok pikiran yang luas dan secara ilmiah
belum terdapat kesepakatan umum tentang alat analisis bakunya. Namun setidaknya bentuk pendekatan teoritis ekonomi pembangunan dikelompokkan dalam 4 kelompok. Itu yang pertama adalah kalau kita kelompokkan dari beberapa pendapat itu, yang pertama adalah pendekatan sosial budaya. Kelompok pendekatan sosial budaya, pendekatan neo-Marxis, dan aliran dependensia. Kemudian kelompok kedua adalah pendekatan dengan kelompok strukturalis yang terdiri dari ada model yang dikemukakan oleh Lewis, kemudian ada konsep strategi pembangunan berimbang, kemudian strategi pembangunan berdasarkan sasaran selektif. Yang ketiga adalah pendekatan dualisme teknoekonomi, dan yang keempat adalah ekonomi internasional. Nah, coba kita lihat gambaran. Saya akan coba memberi gambaran tentang pendekatan sosial budaya. Pendekatan ini pada prinsipnya adalah kerangka analisisnya itu dikembangkan berdasarkan pada kajian-kajian bidang ilmu sosiologi, antropologi, sosial, psikologi, khususnya mengenai tata sosial budaya dan perilaku masyarakat. Dalam kajiannya, tentu pendekatan ini menempatkan permasalahan tata sosial budaya masyarakat sebagai isu atau analisis yang penting dan dominan dibandingkan dengan perilaku ekonomi masyarakat itu sendiri. Jadi ada 4 tokoh, mungkin di bahan yang pernah Anda baca itu, yang saya tugaskan, mungkin dia sempat menyinggung 4 tokoh pemikir penting penganut pendekatan ini, yaitu Hegel, Boyke, Gates, dan Koselis. Kita coba lihat bagaimana pendapatnya Hegel. Pendapatnya Hegel itu terkenal dengan teori perubahan sosial, di mana gagasannya menyebutkan bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat negara berkembang adalah pada perubahan tata sosial budayanya. Artinya apa? Kemajuan ekonomi merupakan fungsi dari perubahan kombinasi 3 bidang dalam kehidupan masyarakat, yaitu sosiologi, antropologi, dan psikologis. Jadi ekonomi pada prinsipnya itu tidak bisa kita, persoalan ekonomi itu selalu kita dikaitkan dengan aspek sosiologi. Kenapa aspek sosiologi? Karena ini kan masalah perilaku manusia. Ada perilaku manusia di dalamnya. Makanya walaupun kegiatan ekonomi, walaupun bagaimana kegiatan ekonomi itu harus selalu kita tinjau dari aspek sosiologi. Makanya Anda belajar dulu waktu S1, kalau yang dari ekonomi pembangunan kan sudah jelas. Anda diajari tentang sosiologi politik. Kalau kita cermati, sosiologi politik ini kan tidak ada hubungannya dengan ekonomi. Tetapi pada prinsipnya 2 hal ini saling terkait satu sama lain. Dia akan berpengaruh terhadap tatanan ekonomi. Jadi di sosiologi itu bagaimana kita berinteraksi antara makhluk
sosial, yang satu. Itu kan akan berpengaruh terhadap ekonomi. Begitu pula politik. Ekonomi tanpa ada politik itu orang istilahkan bagai sayur tak bergaram. Artinya orang bisnis itu kan kadang harus ada unsur-unsur politiknya juga. Bagaimana meyakinkan orang, bagaimana kita membuat orang yakin bahwa barang yang kita jual itu lebih baik daripada barang yang dijual barang yang kita jual lebih baik daripada barang yang orang lain jual, walaupun belum tentu benar. Karena disitulah dia di pemasaran kan begitu. Pada saat orang memasarkan sesuatu, kadang-kadang kan kita lihat berbagai macam cara, penjual kecap misalnya, semuanya kan nomor satu. Pokoknya ini yang terbaik. Ini yang paling bagus. Ya, itu kan ada unsur-unsur politis di dalamnya. Bagaimana menjatuhkan, bagaimana membuat orang yakin kepada produk kita, supaya orang tertarik. Nah, ketiga aspek ini, aspek sosiologis, antropologis, dan psikologis ini saling berkombinasi. Nah, sehingga perubahan sosial masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika perekonomian masyarakat yang otonom dan berpengaruh secara dominan. Jadi, kemajuan ekonomi dan tercapai apabila perubahan struktur internal di dalam masyarakat itu, kemudian struktur itu misalnya masalah perilaku, kelembagaan, dan kebiasaan masyarakat. Itulah yang konsep yang dikemukakan oleh Hegel. Jadi nama lengkapnya ini Hegel adalah Everett E. Hegel. Itu dia punya gagasan tentang teori perubahan sosial. Nah, kemudian ahli yang kedua ini tadi itu adalah Boeke. Jadi teori Boeke ini yaitu teori dualisme. Ia melihat bahwa teori-teori sosial budaya menjadi unsur yang secara absolut mempengaruhi proses pembangunan. Jadi menurut Boeke, apabila masyarakat terlalu terpaku pada tata sosial budaya yang ada, maka usaha menggerakkan stagnasi ekonomi itu tidak akan berhasil. Jadi kalau hanya sosial budaya saja, kadang-kadang kita bisa lihat kalau misalnya ada suatu daerah yang terbelenggu oleh budaya. Jadi ada satu daerah di Lombok, itu suku Sade namanya. Itu kalau Anda jalan-jalan ke sana, itu kan kita bisa lihat bahwa dia terbelenggu oleh aspek budayanya lebih kuat di sana. Makanya dia tidak bisa berkembang, ekonominya nggak bisa berkembang untuk wilayah itu. Karena dia lebih, rumah saja itu sudah diatur bahwa luasnya hanya segini, kemudian atapnya hanya terbuat dari alang-alang, kemudian dindingnya harus dari bambu, kemudian tidak boleh menggunakan penerangan dari listrik. Nah, jadi apa yang dikemukakan oleh Boeke ini, bahwa kalau tatanan sosial budaya yang lebih kuat, maka ekonomi itu akan stagnan dan tidak akan berhasil. Dan kelihatan di situ. Dan tentu teori ini bisa kita benarkan. Kita bisa benarkan. Nah, sehingga pengamatan Boeke sejauh ini tentu menunjukkan bahwa tata sosial budaya masyarakat negara berkembang, terutama Indonesia, masih bersifat tidak rasional dan
kaku sehingga sulit untuk mengikuti perkembangan pola irama perekonomian modern dengan bentuk kelembagaan usaha yang praktis dan dinamis. Jadi kadang-kala ada suatu daerah itu dia lebih kuat dengan dia selalu mempertahankan aspek sosial budayanya. Nah, tentu kondisi ini tampak terkait dengan dualisme yang berkembang di kalangan masyarakat negara-negara berkembang dalam menggerakkan perekonomiannya. Dualisme yang dimaksud oleh Boyke adalah menyangkut cara pandang terhadap kesesuaian antara budaya luar dan budaya lokal. Sebagian besar masyarakat itu memandang bahwa benturan antara budaya luar yang bersumber dari barat dengan budaya lokal, tentu penduduk asli atau pribumi, itu dianggap tidak bisa berubah, tidak dapat dihindari, dan dari benturan ini pada akhirnya dianggap yang mengakibatkan terjadinya disintegrasi oleh masyarakat tradisional setempat. Teori ini membedakan antara kebutuhan yang bersifat ekonomis dan kebutuhan yang bersifat sosial. Nah, akhirnya apa? Menurut Boyke, pola pemenuhan kebutuhan masyarakat barat didasarkan pada pertimbangan ekonomi rasional. Jadi orang barat itu menurut Boyke bahwa kebutuhan masyarakat orang barat itu pertimbangannya berdasarkan ekonomi yang sifatnya rasional. Dia pertimbangan ekonomis. Sebaliknya, pemenuhan kebutuhan masyarakat di negara-negara bekas jajahan didasarkan pada kebutuhan non-ekonomis yang umumnya adalah untuk mempertahankan gengsi, yang biasa orang istilahkan prestise, di mana di mata masyarakat sosialnya. Jadi kadang-kala kan orang tidak realistis cara berpikirnya, karena prestise itu ya selalu dia pertahankan. Jadi dia tidak mengacu pada konsep dengan pertimbangan ekonomis. Jadi persoalan gengsi. Nah, ini kan kadang-kala kita bisa lihat di masyarakat di pelosok misalnya, itu kan kadang-kala kita lihat persoalan gengsi selalu dia pegang. Nah, menurut teori dualisme Boyke, penawaran produk barang tidak responsif terhadap tarikan harga. Bahkan sebaliknya, karena pasok barang tersebut tidak bermotif menambah laba, maka kenaikan harga tidak menjadi insentif bagi masyarakat pribumi untuk meningkatkan pasokan. Demikian pula hanya dalam masalah pasokan tenaga kerja, itu survei tenaga kerja bukan lurus ke kanan atas, melainkan dia akan membalik ke kiri pada titik tertentu sejalan dengan meningkatnya upah atau dikenal dengan backward bending supply curve di konsep teori penawaran tenaga kerja. Kalau Ahmad itu kan pasti pernah belajar di ekonomi sumber daya manusia. Pernah ya? Ekonomi sumber daya manusia, teori penawaran tenaga kerja kan kelihatan di situ. Ini konsep yang dikemukakan oleh Boyke ini kan dengan konsep backward bending supply curve of labor. Itu dia di awalnya itu pada saat orang upah naik, maka orang akan menawarkan tenaganya untuk bekerja lebih lama. Tetapi dalam kondisi tertentu, justru walaupun upah dinaikkan, justru dia akan kurangi jam kerjanya. Nah, di ekonomi mikro kan juga kita sempat singgung di ekonomi mikro waktu S1 itu kan ada
di teori di struktur pasar output, pasar input itu kan dipelajari juga. Nah, kemudian teori yang ketiga yaitu teori involusi yang dikemukakan oleh Gates, ataukah nama lengkapnya Clifford Gates, adalah orang yang kemudian mengembangkan kerangka pemikiran Boyke. Jadi kalau kita runut sejarah, karena seharusnya kan kita berbicara masalah sejarahnya ini dulu, teori-teori pembangunan. Jadi yang pernah disampaikan oleh Bu Sri, masalah kemiskinan, itu kan kalau berbicara masalah kemiskinan itu berbicara data. Tetapi apa yang menyebabkan kemiskinan? Seharusnya kan kita lihat terlebih dahulu itu. Nah, jadi pemikiran Boyke ini dia dikembangkan, Gates ini itu dia kembangkan dari pemikiran Boyke khususnya tentang konsep expansion static. Dalam teori dualisme, Boyke menyatakan bahwa konsep expansion static yaitu suatu kondisi kegiatan perekonomian yang berkembang, tetapi hanya disebabkan oleh adanya pertambahan penduduk. Pertambahan penduduk akan mendorong bertambahnya permintaan, akan tetapi pola produksi dan perekonomiannya masih tetap sama statis. Walaupun secara absolut hasil produksi bertambah, namun peningkatan tersebut kemudian terserap lagi oleh pertambahan penduduk. Dengan demikian pendapatan per kapita penduduk tetap, bahkan cenderung turun apabila pertambahan nilai output produksi lebih rendah dari pertambahan penduduk. Nah, berdasarkan hal itu, fenomena yang dikemukakan oleh Gates tersebut sebagai proses involusi, dalam hal ini involusi pertanian, yang mana Gates menunjuk bahwa peranata sosial budaya yang kaku sebagai faktor penyebabnya, dan situasi seperti itu cenderung mengarah pada apa yang disebut dengan kemiskinan bersama. Jadi Gates ini dia kembangkan dari pendapat yang dikemukakan oleh Boyke. Jadi ini tadi dikatakan dia konsep expansion static. Artinya apa? Jumlah produksi itu, penekanannya kan tadi bahwa jumlah produksi itu akan bertambah disebabkan karena bertambahnya orang yang membutuhkan. Dan itu bisa saja, itu akan berkembang secara terus. Dan bisa jadi itu akan justru menurun. Jadi pendapatan per kapita bisa saja setidaknya dia tetap, dan bisa saja dia menurun manakala produksi itu sudah mulai menurun. Karena itu tadi dia selalu dia akan memproduksi pada saat bertambah jumlah penduduk. Padahal dia tidak berpikir ada inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan sehingga merubah produk itu bisa saja orang akan tertarik kalau kita rubah bentuknya. Jadi ini pada zaman dulu. Kalau saat sekarang ini kan kita lihat orang berkreasi, banyak berkreasi. Dia berkreasi satu produk itu dimodifikasi bentuknya padahal bahannya sama,
akhirnya kan orang akan tertarik. Nah, kemudian yang keempat adalah teori perubahan sosiologi dan proses pembangunan yang dikemukakan oleh Hoselis. Jadi pada prinsipnya teori perubahan sosiologi dan proses pembangunan Hoselis ini berbeda dengan analisis Hagen, Boyke, dan Gates. Hollis mengembangkan teorinya pada analisis yang lebih berimbang antara faktor ekonomi dan sosial budaya, serta proses interaksinya. Dalam hal ini, proses transformasi ekonomi masyarakat dari satu sistem ekonomi kapitalis agraris menjadi kapital komersial, industri dan supraindustri dipandang sebagai proses dinamika perubahan masyarakat. Jadi dalam proses ini diasumsikan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara perubahan ekonomi dan perubahan sosial masyarakat. Namun terhadap konsep status kondisi sosial masyarakat, Hoselis masih membedakan antara tradisional dan rasional. Seperti pandangan pemikir-pemikir sebelumnya bahwa kondisi sosial masyarakat tradisional menurut Hoselis merupakan kondisi masyarakat yang statis kaku dan tidak mendukung evolusi. Keadaan sebaliknya terjadi pada masyarakat rasional. Perbedaan pandangan Hoselis dengan pemahaman pemikir-pemikir pendahulunya terletak pada keyakinannya bahwa masyarakat atau kondisi masyarakat tradisional bisa berubah. Jadi itu yang konsep yang kalau kita amati yang di kelompok pertama ini. Nah, insya Allah nanti setelah selesai tugasnya kita akan review. Jadi saya berharap kita bisa lakukan diskusi terkait dengan hasil dari review dari materi yang saudara-saudara semua pakai, yang kerjakan kemarin, di tugas kemarin. Ini posisinya di Makassar semua atau ada di daerah? Yang ini Pak di Makassar semua, yang 2 orang itu di daerah. Ini sempat diajar sama Pak Madris ya? Iya Pak. Oke. Nah, karena saya ketemu kemarin Pak Madris, itu sudah pernah luring ya sama Pak Madris? Sebenarnya hari Rabu kemarin mau luring Pak, tapi dibatalkan, tidak jadi. Oh, karena saya ketemu waktu hari Selasa, dia bilang kasih luring aja. Iya, memang dia mau luring hari Rabu, tapi karena ada teman yang minta izin, karena dia di Mamuju, tapi Bapak ternyata kasih daring dulu katanya. Oh gitu. Iya. Minta tolong dikabari ya, kalau misalnya semua lengkap, mungkin kita bisa luring juga. Iya, itu Pak. Kalau misalnya tidak ada ruangan, kita bisa pakai karena hanya orang, itu bisa kita kuliah di lounge atau lounge fakultas atau di lounge guru besar. Itu bisa kita pakai. Kalau misalnya lengkap minggu depan, tolong dikabari saya supaya mudah-mudahan kuliah kita minggu depan itu kita bisa laksanakan secara luring. Sama di S3 itu saya sudah 2 kali laksanakan kuliahnya itu dalam bentuk luring. Karena ada hal-hal tertentu, kadang-kala kita mau ada penekanan, tetapi
kalau sifatnya kalau daring begini, itu kan kadang-kadang kita lupa atau gimana. Itu akan berkembang. Iya. Iya, nanti saya konfirmasi dulu ke teman-teman yang lain, baru saya kabari, Pak. Iya. Jadwalnya, Pak, tetap hari Jumat. Kalau bisa, enggak apa-apa kalau hari Rabu juga bisa sebenarnya. Kalau hari Rabu full ya. Kan begini, kalau misalnya Pak Mandris sempat lakukan kuliah luring, itu kan bisa kita lanjut. Jam berapa dulu janjiannya Pak dengan Pak Mandris? Jam 9, Pak. Nah, setelah itu kan bisa. Hari Rabu saya tidak ada kuliah kalau tidak ada kuliah kalau hari Rabu. Belum ada jadwal kalau hari Rabu. Baik, Pak. Iya, kalau bisa kemudian kita diskusikan yang anunya kemarin ya. Itu tugasnya kemarin supaya itu lebih mahir teori-teori pembangunan, ekonomi pembangunan. Jadi insya Allah tambahannya anunya lagi nanti materi yang sempat Anda pertanyakan kemarin, bagaimana materi selanjutnya. Saya akan coba lihat apalagi di RPS yang disusun oleh Bu Sri itu, saya coba carikan materinya lagi untuk sebagai bahan diskusi kita. Saya kira hari ini cukup karena ada kegiatan anunya Pak Yusri, SDGs yang di jadwal hari ini saya undangannya kemarin, makanya saya geser ke jam 8 karena jam 9 itu. Jam 9 saya lihat di jadwal undangan kemarin ada beberapa dari termasuk Pak Agus Salim saya lihat diundang. Makanya saya geser sebelumnya kan saya minta di jam 8.30 ya. Tetapi saya lihat jadwal undangan jam 9 maka saya geser di Zoom itu geser ke jam 8.00. Jadi tolong dikoordinasikan dengan temannya ya. Kalau bisa kalau Pak Mandris melaksanakan kuliah luring minggu depan, hari Rabu minggu depan, insya Allah saya ikut setelah dia. Kita isi kuliahnya setelah Pak Mandris selesai kasih kuliah. Oh ya, baik Pak. Iya, baik. Saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Sampai jumpa, insya Allah pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.